Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 9 Oktober dalam Pekan Biasa yang ke-27. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pewartaannya, Yesus tidak hanya menampilkan kuasa-kuasa melalui mujizat, tetapi juga menampilkan pribadi yang berkarakter, pribadi yang baik, yang kemudian dikagumi oleh banyak orang, termasuk juga oleh seorang wanita. Kekagumannya itu diungkapkan dengan teriakannya dengan berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau." Naluri seorang ibu kemudian ditampilkan di sini. Dan yang menarik, Yesus kemudian menjawabnya dengan mengatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Bacaan yang sangat singkat tetapi mengandung banyak inspirasi. Paling tidak bagi saya ada dua inspirasi yang dapat kita tarik dari Injil hari ini. Yang pertama, inspirasi yang pertama, Injil hari ini kemudian mengingatkan kembali peran keluarga-keluarga. Saya yakin Anda sebagai orang tua menginginkan juga memiliki anak yang baik di masa depan. Tentu saja itu membawa kebahagiaan kepada Anda semua. Dan inilah yang dapat kita pelajari. Bagaimana menciptakan kebahagiaan itu sejak awal dengan memberikan atau menanamkan nilai-nilai positif kepada anak sejak dini. Maka jangan pernah malu atau terbebani mengantar anak untuk ikut pembinaan-pembinaan di gereja. Dengan cara itulah kita berusaha untuk menanamkan kebahagiaan di masa depan, sehingga akhirnya anak ini tumbuh menjadi dewasa, pribadi yang baik, dan tentu saja membawa kebahagiaan. Kedua yang dapat kita tarik dari Injil hari ini dari perkataan Yesus, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Tentu saja jawaban yang diberikan Yesus ini tidak berarti menafikan peran Bunda Maria sebagai ibunya. Justru sebaliknya, Yesus memperkuat peran Bunda Maria yang sejak awal sudah mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Bagaimana bentuknya? Ia menerima pewartaan Tuhan untuk mengandung Yesus dan memeliharanya sampai dewasa, bahkan mengantarnya sampai ke kayu salib. Bunda Maria sudah mengambil perannya dalam memelihara sabda Allah. Kita pun dengan jawaban Yesus ini juga ditantang untuk senantiasa mendengarkan dan memelihara sabda Allah. Dengan baptisan, sabda Allah itu sudah ada sama kita. Kita tinggal berusaha untuk memeliharanya. Bagaimana memeliharanya? Dengan menjadikan diri kita sebagai sabda Allah yang hidup. Sabda Allah yang menunjukkan tutur kata, perilaku, tindakan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dengan cara itulah kita juga bisa mencapai kebahagiaan. Maka saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita dalam hidup ini menjadi sabda Allah yang hidup, itulah cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Semoga saya dan Anda senantiasa dimampukan Tuhan untuk mengejar kebahagiaan dengan memelihara sabda Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini menginspirasi kami untuk senantiasa menjadi sabda Allah yang hidup. Mampukanlah kami ya Tuhan, semoga melalui tindakan, tutur kata, dan perilaku kami mampu menampilkan sabdamu di tengah
kehidupan kami di masyarakat. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.